Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang konektor VGA dengan menggunakan kabel UTP. Kabel ini contoh dari kabel VGA yang sudah selesai ya, dengan pemasangan menggunakan kabel UTP. Ini adalah bentuk dari kabel UTP ya, yang terdiri dari 8 kabel. Ada warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat-coklat. Dan ini biasanya digunakan untuk pemasangan jaringan komputer. Nah, ini adalah konektor VGA ya, yang male dan female. Ini casing konektor VGA-nya ya, karena kita mau pasang sendiri, kita harus siapkan konektor dan casingnya agar bisa kita rakit sendiri. Nah, perlu diketahui untuk pemasangan pada konektor VGA ini memiliki 15 pin, 5 di bawah, 5 di tengah, dan 5 di atas ya. Jadi masing-masing pin itu memiliki fungsi dan kegunaannya. Namun untuk di sini karena kita menggunakan kabel UTP, ini 8 dari kabel UTP ini yang kita gunakan dan kita pasang pada masing-masing pin, tidak keseluruhan pin digunakan ya. Jadi yang nanti digunakan pinnya adalah pin 1, 2, 3 ini dengan menggunakan kabel oranye, hijau, biru. Kemudian pin 6, 7, 8 menggunakan kabel warna putih oranye, putih hijau, dan putih biru. Dan yang terakhir adalah pin 13, 14 dengan warna kabelnya coklat dan putih coklat. Nah, sedangkan kegunaan masing-masing pin ini ya, jadi pin 1, 2, 3 ini akan mentransmisikan sinyal RGB-nya ya, RGB-nya. Sedangkan 6, 7, 8 ini untuk ground RGB-nya. Lalu di pin 13, 14 ini untuk sinyal horizontal sync dan vertical sync. Jadi ini fungsinya untuk mengaktifkan monitor. Jadi pada teknis kerja daripada monitor itu memerlukan sinyal RGB dan sinyal horizontal vertical sync. Nah, inilah port-port atau pin yang kita akan pasang. Nah, kita coba hasil dan pembahasannya. Ya, jadi pertama-tama kita persiapkan peralatannya, tentunya kabel UTP. Ya, ini saya gunakan yang bekas pakai ya. Kemudian konektor VGA-nya yang male ya, bukan female. Lalu peralatan solder, timah solder, ya, mungkin tang crimping untuk memotong kabel UTP, lalu peralatan tambahan jika diperlukan, cutter dan sebagainya. Nah, awal mula tentunya saya akan memotong konektor RJ45, ini bekas, kabel bekas penggunaan jaringan komputer yang tidak terpakai. Jadi konektornya kita buang, lalu kita kupas, tentunya kabelnya kita kupas menggunakan tang crimping. Nah, seperti biasa kita uraikan, lalu kita luruskan karena masing-masing kabel ini terlilit.
Ya, jadi ada 4 pasang kabel yang masing-masing pasang itu terdiri dari 2. Jadi itu kita uraikan dan lalu kita kupas ujungnya, kira-kira kurang lebih 3 mili ya. Nah, itu untuk nanti kita solder ke pin konektor. Lalu juga disolder di masing-masing pin dari konektor VGA ya. Kita pasang titik solder saja sedikit, timah soldernya, dan pada kabel UTP-nya juga ya. Ya, kita coba solder satu persatu agar memudahkan nanti penyolderan atau perekatan pada pin konektor. Ya, lakukan semua kabel ya, kita solder. Nah, lalu kita sambungkan kabel ke pinnya ya, kita tinggal solder, tapi mesti hati-hati karena jarak antar pin ini terlalu dekat dan kecil ya. Jadi jangan sampai ada yang terhubung atau timah soldernya yang terlalu banyak sehingga mengenai pin lainnya. Jadi perlu kehati-hatian di sini cara menyoldernya, dan posisinya harus kuat juga ya. Menyoldernya harus dengan benar karena nanti akan mempengaruhi daripada hasil gambar monitor ya. Jadi harus soldernya dengan baik dan benar. Nah, seperti ini hasilnya sesuai dengan urutan pin yang tadi awal saya jelaskan ya. Nah, lalu bungkus jika ada sisa kabel yang terbuka, karena awalnya saya ingin menyolder dengan tidak menyulitkan, karena kalau kita potong dan kupas kabelnya pendek itu menyoldernya akan sulit. Jadi saya potong panjang, kupas panjang, dan sisa yang terbuka itu kita bungkus ya. Nah, kita coba perakitan konektornya, kita pasang dulu penjepit konektornya. Ini untuk memperkuat kabel sehingga tidak tertarik ya pada saat pemasangan konektor. Jadi dipasang penjepitnya, dipaskan dengan posisi pada konektor VGA. Jika sudah pas, bisa dikencangkan murnya. Nah, baru kita proses pasang casingnya ya, penutup dari casing sebelahnya, lalu kita baut dan mur. Nah, tapi jangan lupa juga ada juga baut untuk pengencang ke casing pada monitor atau PC, itu juga dipasang. Nah, lalu di konektor kedua juga sama, lakukan hal yang sama. Tadi setelah dipotong, dikupas, diuraikan, lalu kita solder juga ujung daripada masing-masing kabel UTP. Kita pasang titik solder saja untuk memudahkan nanti perekatan pada pin konektor. Nah,
dan pada pin juga sudah dipasang titik solder, jadi tinggal kita solder langsung ya, tanpa harus menambah timah solder lagi. Nah, hati-hati pemasangannya dan pastikan posisinya kuat dan tidak bersentuhan antar pin. Nah, ini cukup sulit juga pemasangannya karena itu tadi ya, pinnya jaraknya dekat atau rapat. Nah, harus hati-hati, satu persatu dipasang sesuai dengan urutan tadi ya. Yang dipasang ada 8 pin yang difungsikan, dan pin selebihnya boleh diputuskan ya. Pin yang tidak terpakai itu boleh dipatahkan, nggak masalah. Itu justru mempermudah kita dalam perakitannya. Nah, lalu kembali kita bungkus sisa dari kabel yang terbuka ya, kita bungkus dan kita isolatif. Nah, lalu setelah itu kita pasang konektornya kembali ya, kita jepit dulu dengan penjepit kabelnya seperti konektor pertama tadi, dipaskan pada posisi konektor. Nah, dikencangkan. Nah, di situ saya juga memberikan pembatas pada masing-masing pin konektor itu dengan menggunakan isolator ya. Saya menggunakan kertas agar lebih meyakinkan kita tidak bersentuhan antar pin. Jadi di sela-sela pin tersebut saya selipkan kertas. Nah, itu agar lebih yakin dan lebih hasilnya lebih bagus ya. Gambar tentunya akan lebih jernih. Nah, kita kencangkan masing-masing mur dan baut pada konektor. Jika sudah pas posisinya, nah, sehingga hasilnya seperti itu ya. Jadi sudah selesai pemasangan di konektor kedua. Nah, itu konektor 1 dan konektor 2 sudah selesai. Nah, kita coba kalau sudah, bagaimana hasilnya untuk tahap pengujian daripada kabel yang sudah dipasang. Nah, tentunya konektor pertama saya hubungkan ke monitor ya. Kita pasang seperti biasa. Ini contoh monitor yang kita akan uji. Kemudian pin yang konektor kedua kita tentunya hubungkan ke laptop atau PC ya. Ini saya coba ke laptop saya dulu untuk menguji apakah tampilan grafisnya muncul di monitor yang kedua. Nah, kita lihat. Nah, itu ya saudara, ternyata berhasil ya. Nah, hasilnya cukup jernih. Nah, karena pemasangannya dengan baik dan benar ya. Jadi demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.